air? Biasanya sih gas. Minyak wangi, solar, ini mas. Bensin. Bensin, Wes. bensin sudah. Minyak. Minyak zaitun, minyak tanah, minyak kayu putih, tahu, ini mas. Oli sudah, sprinter, apa? Ayo mas, yang benar air nih mas, itu banyak sekali. Susu sudah. Ayo, satu lagi, 8, 9, itu semua adalah contoh-contoh dari benda cair. Kalian mengenal benda cair itu dari mana? Dari apanya? Benda cair apa sih? Seperti air itu seperti air. Nah, sekarang kita akan mengenal ciri-ciri air di lingkungan kita, baik di rumah, di sekolah, di musola, di masjid, itu pasti akan ada air. Karena mempunyai fungsi yang banyak. Kalau di rumah, di dapur misalnya, ibu menggunakan air untuk apa? Masak, mandi, minum, terus dan lain-lain. Tetapi kita tidak akan membahas masalah penggunaan air, karena kita akan membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari air. Yang pertama, air itu pasti akan selalu seperti ini. Apa ya? Namanya ya? Mengalirnya dari mana? Atau kadang lebih tinggi? Air mengalir. Surat yang mana? Surat Yasin. Air, ini air. Air itu akan selalu apa ini? Air itu sifat atau ciri yang pertama dari air, yaitu dari tempat yang tinggi. Adalah sifat atau ciri air yang pertama. Jadi jangan heran misalnya lingkungan kalian banjir, karena mungkin tempatnya itu lebih rendah. Itu yang ciri yang pertama. Yang ciri yang kedua atau sifat yang kedua, kalian tahu ini apa ya? Apa? Mangkok. Misalnya Pak Guru kasih air di sini. Bentuk airnya apa? Bentuk airnya seperti mangkok. Terus misalnya Pak Guru mempunyai ini. Terus sama Pak Guru diisi air. Pertanyaannya Pak Guru, bentuk airnya seperti apa? Seperti
bentuknya ciri yang kedua atau sifat yang kedua yaitu adalah bentuknya akan seperti wadahnya. Itu adalah sifat air yang nomor 2. Terus apa masih sifat air yang selanjutnya. Kalian bisa melihat permukaannya, permukaan atasnya itu bagaimana? Rata. Kalau Pak Guru miringkan seperti ini, apakah airnya ikut miring? Ikut miring? Atasnya jadi miring, kayak gini. Yang miring itu gelasnya sudah miring enggak? Hah? Airnya ikut miring? Coba dilihat dengan teliti. Ini airnya permukaannya gimana? Kalau kayak gini permukaannya rata enggak? Kalau kayak gini, jadi sifat air yang ketiga apa menurut kalian? Ini loh, permukaannya bagaimana ini? Ini, jadi permukaannya bagaimana permukaan air? Permukaannya selalu rata. Ya, permukaannya selalu rata. Ini digunakan oleh bapak tukang. Sifat air yang permukaannya selalu rata itu biasanya yang menggunakan prinsip ini adalah para bapak tukang. Bapak tukang biasanya menggunakan selang untuk mengukur ketinggian yang sama. Jadi semua air yang ada di dunia ini itu permukaannya selalu rata. Nah, air yang paling besar pun yaitu air laut atau samudra sekalipun itu permukaannya itu selalu rata. Maka ketinggian yang ada di daratan itu titik nolnya itu adalah permukaan air laut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bapak tukang. Bapak tukang itu menggunakan selang. Mungkin kalian pernah melihat, misalnya tukang yang satu di sana, tukang yang kedua di sana, sambil membawa selang. Pernah melihat enggak? Itu untuk apa? Untuk mengukur ketinggian, biar tingginya sama. Kalau tingginya sama nanti lebih mudah itu selang. Terus yang kedua, yang ketiga masih bapak tukang. Itu biasanya menggunakan alat seperti ini, seperti penggaris. Di sini bulat, di sini ada kayak gini sedikit. Yang di sini itu biasanya ada airnya. Pernah melihat? Apa itu namanya? Bahasa Inggrisnya air? Water. Tulisannya? Water. Water yang enggak water. Alatnya? Kak, Water. water mah ada ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk
tegak lantainya. Kalau rata, itu nanti titik-titik airnya itu berada di tengah. Karena di sini itu ada garisnya. Kalau rata, ini posisi juga di tengah. Kalau tidak rata, nanti di pinggir. Itu prinsip dari